Berarti pemabuk tadi gagal seleksi, lebih buruk. Hari ketemu ya Pak, ketemu ke anjing. Anjing itu penyakit, badannya kubis, hitam, jiat, hidup. Mana makhluknya demikian dari itu? Lalu bebe najisnya berlalu, penyakitan kubis. Ini jauh lebih buruk dari itu. Aneh jawaban dia yang berbeda. Akhirnya tadi malu di selama hari ini. Allah kasih dulu apa tujuannya? Anjing, sehina-hina anjing, senajis-najis anjing, di akhirat dia bebas dari pertanggungjawaban. Sementara kita di akhirat belum tentu kita selamat karena akan ada hisab, ada proses sebuah hisab yang yasir. Mudah-mudahan ada hisab yang ringan, tapi namun ada orang yang tidak sampai hisab, tapi nanti kita menurut dengan buku yang masuk ke dalam neraka. Boleh jadi anjing itu jauh lebih selamat dibandingkan saya. Kita lanjut. Hari ketiga ketemu gurunya, apa kata guru? Entah ada guru siapa yang paling buruk dibandingkan diri ini. Apa katanya? Wahai guru, setelah mencari tidak ada yang lebih buruk kecuali diri saya sendiri. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri saya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Ini bikin orang berdahan. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Kalau memandangnya begini, mudah-mudahan ilmu dari insya Allah bikin kita berdahan. Setuju? Jadi pelaku ya pengennya jadi jalan hidayah saja. Jadi jalan hidayah untuk tetangga yang mau sholat, jadi jalan hidayah buat istri yang mau taat, jadi jalan hidayah buat anak istri kita semua, jadi jalan hidayah untuk kawan-kawan kita yang usia haji, jadi jalan hidayah kawan-kawan yang masih terberumah dengan riba, jadi jalan hidayah untuk siapapun yang hari ini masih terbuai dengan dunia. Jadi jalan hidayah karena boleh jadi hari raya kita berkata Allah yang maha mengikat segala-galanya. Dan innamal a'malu bikhawatimihi, sesungguhnya amal itu tergantung ujung hidupnya. Atau ilmunya mudah-mudahan untuk santri-santri kita, santri kita sampai nanti insyaallah walaupun ngajinya seminggu sekali ya, insyaallah santri yang belajar makin rendah hati. Yang kedua ini ilmunya mudah-mudahan kita menyadari ilmu majelis ilmunya untuk mengistirahatkan hati kita, mengistirahatkan hati. Kan organ yang paling mudah lelah itu apa? Bagian tubuh yang paling mudah lelah kaki, hati. Mudah dia berubah dari yang namanya rindu menjadi benci, dari cinta menjadi benci, dari suka menjadi benci. Hati mudah berpulang pada dalam keadaan yang sangat sebentar. Dan bagian tubuh yang paling mudah tertolak apa? Bukan wajah. Nah, pakai skincare, face care, mana sampai face apapun, tapi ternyata yang paling mudah tertolak hati. Lihat kawan naik gaji, kalau hatinya kotor, orang naik gaji dia naik tensi. Kawan beli motor baru, dia panas dingin. Kawan beli kulkas baru, dia masuk rumah sakit. Kawan beli mobil baru, yang naik mobil ambulans dibawa ke rumah sakit. Kalau kotor hatinya, maka insya Allah majelis ilmu ini majelis untuk mengistirahatkan hati. Makanya Nabi SAW paling banyak berdoa dalam hadis dari seorang ummul mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kalau ditanya apa doa yang paling diucapkan Nabi paling banyak Nabi berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk tetap di atas agama.
hujan? Apa fungsi air hujan? Setidaknya juga menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Majelis ilmu ini mudah-mudahan menghidupkan hati-hati kita biar dekat dengan Allah dan membasahi jiwa-jiwa kita biar tidak terontang dengan yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang makin bersih hati, ya, insyaallah makin semangat. Macam mungkin datang ke majelis ilmu ini dapat sesuatu yang kering menjadi basah, yang mati menjadi hidup. Macam sholat istisqa, rindu kita, rindu hujan. Alhamdulillah, kalau kami tadi pagi tadi sholat istisqa diminta imam berkhutbah di daerah air di sebuah komplek perkantoran. Tadi sholat berjamaah sama-sama. Lama minta. Kata saya hanya bisa waktunya Senin. Katanya Ustaz, kalau hujan tak turun bagaimana? Sholat istiqomah. Cuma masalahnya daerah kami belum hujan-hujan, yang lain hujan, di kami ini hujan. Masa tahu? Banyak musim kita. Jadi kita kalau musim, bukan musim kita, tapi kita akhirnya masya Allah mereka hujan, banyak mendung, tapi tidak hujan. Akhirnya masya Allah tadi kami sholat pagi tadi panas sholat. Apa itu? Bapak tahu sholat istisqa cara mirip-mirip sholat id. Mirip-mirip sholat id. Kalau dulu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan berangkat menuju tanah lapang, ya, kemudian para sahabat mengikuti beliau, bahkan beberapa membawa hewan ternak yang tidak terguna untuk minta hujan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Nah, kami lagi dari mulai kucing, dari mulai apa lagi, jangan memang putih, karena kita tahu beberapa hal. Disunahkan ke masa itu, lalu kemarin tadi yang usul, akan sholat istisqa di dalam harta. Tapi alhamdulillah dari beberapa yang dibilang mudah-mudahan menjadi yang manfaat, yang insya Allah menjadi jalan kebaikan untuk Tuhan kita dan hewan ternak ada semua. Nah, sekarang kita ingin sholat, dapat laporannya, alhamdulillah akhirnya kita bahwa zuhur hujan lebat. Nah, ini ujian jangan berpakai macam ayat saat itulah Allah. Jangan merasa soleh, ya, jangan merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh, ya, merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Kita tahu, insyaallah banyak dari sholat istisqa. Kemarin itu memang banyak di beberapa tempat-tempat sebelum sholat istisqa beberapa hari kemarin dites beberapa calon-calon imam, ya, yang akan menjadi imam di masjid Fatimah. Kita ada yang berdiri orang yang minta lagi ngetes calon-calon imam yang ada di masjid Fatimah. Yang kurang lebih dalam waktu dekat akan diresmikan kembali. Allah a'lam bishawab. Kami dah terlalu lama di dalamnya, kami diminta dengan beberapa asatidz guru kita yang ada di sini di Bangka Belitung ini untuk mengetes siapa bakal jadi imam. Insyaallah ya, orang yang sudah dekat dengan Quran itu dimuliakan Allah dan terjadi. Jadi jangan khawatir setelah pesantren jadi pengetahuan Quran rezeki pasti sampai yang paham. Justru hari ini mereka yang memuliakan dunia akhirat. Di beberapa masjid di kota Madinah saja sudah beberapa yang menjadikan masjidnya nyari ustaz yang suaranya khusus, digaji, diberikan tempat tinggal, insya Allah mantap. Jadi jangan pernah, tapi jangan sampai dengan hafal Quran hanya pengen jadi imam yang dibayar, jangan. Alangnya tunggu, ya, hafal Quran biar jadi imam yang berkhidmat, dapat pahalanya, dapat gaji bulanan. Jadi dia yang punya Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan selain kita makin rendah hati, ya, kita makin tawal, makin apa lagi belajarnya, makin bisa mengistirahatkan hati kita, biar kita kemudian jadi orang-orang yang basah dengan ayat-ayat Allah, tenang dengan hadis Rasulullah SAW
sesulit apapun kehidupan, seberat apapun ujian, kita menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang siap kali dan hati untuk menerima kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau diberi sesuatu yang seakan dengan nikmat alhamdulillah ala kulli hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menerima sesuatu yang sesuai harapan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala karunia sempurnalah semua kebaikan. Tapi kalau tidak sesuai, alhamdulillah ala kulli hal. Banyak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Ali radhiyallahu aku tidak peduli. Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak peduli doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku risaukan ketika aku tidak lagi diberi nikmat untuk berdoa. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika Allah mengabulkan doaku, aku bersyukur kepada Allah. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, aku jauh lebih bersyukur. Kenapa? Karena ketika Allah mengabulkan doaku, itu keinginanku. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, itu keinginan Allah. Dan Allah jauh lebih tahu yang terbaik untukku dibandingkan diriku sendiri. Kita jangan soal dibandingkan Allah. Jangan pernah merasa soal. Sehingga kita menghakimi Allah. Hari ini ada seseorang yang tadinya murtad, kemudian meminta berjumpa dengan hari ini. Alhamdulillah. Apa katanya? Apa? Saya pengen syahadat. Dari tahun 2017 saya tidak percaya lagi. Saya tidak kenal lagi dengan Allah dan saya maki-maki Allah. Saya tanya, apa sebabnya begini? Saya hanya istri saya meninggal dunia. Anak saya satu ditinggal dan ketika dia masih kecil. Ini istri terbaik, istri soleha, istri tidak apalah kaya. Sementara saya yang masya Allah mencintai dia, lalu diambil istri saya. Maka saya merasa hidup tidak adil. Kenapa Allah melakukan ini? Pokoknya karena ini kurang begitu. Lalu setelah itu saya nikah lagi. Alhamdulillah. Masalahnya istri yang kedua tidak sama dengan istri. Istri yang pertama sabar. Istri yang kedua makin sabar. Benar berarti pasangan sabar dan syukur. Tapi ini benar. Karena saya benar sadar, benar. Banyak yang benar, tapi ada yang terus berusaha. Besok dia lagi taubat, sholat sunnah taubat, kita ampun sama Allah. Maknanya apa? Kadang-kadang ada ujian kalau kita tidak punya iman. Sekarang kita sampai di penderitaan dalam ini. Kita diberi ujian ya Allah, sesuatu yang tidak nyaman. Padahal yang namanya ujian bisa dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk keburukan. Tapi maaf, kadang-kadang yang tidak nyaman ini membuat kita mengasihani diri kita, sehingga kita lupa melihat di bawah kita ada orang yang jauh lebih susah, lebih sulit dibandingkan diri kita. Ini yang membuat kita kemudian patah arang menjalani hidup. Iman kita Allah, syaitan mengipas-ipaskan dan bisikan-bisikan nafsunya. Lalu apa yang terjadi? Kita lemah dan mengakui kekuatan Allah dan menjadikan ujian ini sebagai karunia dari Allah, sehingga kita menjadi orang yang rapuh, berat hidup kita. Tapi jauh lebih berat ketika kita hilang iman di dalam diri kita. Ini yang membuat kita kemudian tidak kuasa menjaga kehidupan kita. Padahal yang paling mahal kita boleh kehilangan apapun kehidupan. Kita boleh kehilangan apapun. Asal jangan pernah kehilangan iman di dalam diri kita. Karena sejatinya semua akan hilang dari genggaman kita. Semua ditimbang. Jangan sampai kita kehilangan iman kita. Karena imanlah yang namanya
Adiyah bin Rabah rela ditimpa atau dipanas gunung yang luar biasa. Lalu kemudian Umayyah bin Khalaf saat itu seorang wanita yang mencampurnya, memberikan waktu yang luar biasa, disiksa hampir mati. Tapi dia berkata, Ahad, 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 Allah Tuhan yang satu. Cacimakilah Muhammad, puji-pujilah kata-kata, buat puji berhala-berhala kita. Cacimaki Muhammad, tapi yang keluar dari lisan Bilal dalam kesulitan, beratnya tantangan dan siksaan, dia hanya kata Ahad, Ahad, Ahad. Karena imanlah Khabbab bin Aras, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pandai membuat pedang, pandai membuat tombak. Kalau bahasa kita yang tempat. Ketika dia masuk Islam, dia yang tempat, dibakar tubuhnya di atas pemanggang api sampai lemak-lemaknya keluar menetes di api tempat dibakar. Tapi dia tetap berpegang dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena imanlah seorang bapak tua bernama Abdullah bin Jabir, pincang lagi dia. Bahkan dia dimasukkan ke dalam kategori Quran, tidak usah perang, tidak apa-apa, ada perang, ada hukum syar'i, tidak ada perang. Anak-anaknya Mu'adh, Mu'awwas, 3 orang mengatakan bapak tidak usah perang, tidak usah perang. Tapi bapak tua ini tadi bincangkan sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya berperang di rumah. Dengan kaki pincangan ini akan berlari masuk ke dalam surga. Uhud menggelora, Uhud kenyala dengan kalimat Allah. Perang Uhud di tanggal 2 Hijriah, di tahun 2 Hijriah. Abdullah ibnu Jabir langsung masuk dan dia wafat termasuk di antara 70 syuhada yang dikuburkan di Uhud. Karena iman, karena iman orang-orang Palestina hanya ingin hidup tegak dan sabar. Gaza dan luas. Hari ini kan Palestina hanya terdiri dari beberapa bagian saja, luas dicampur oleh Zionis. Hari ini bukan ribuan kilometer persegi, kurang lebih 360, ada yang 461 kilometer persegi. 461 kilometer persegi Gaza. Jadi kalau panjangnya itu kurang lebih 41 kilometer, lebarnya itu kurang lebih 6-9 kilometer. Tapi begitu susahnya dihancurkan oleh Zionis. Karena di dalamnya ada orang-orang yang iman. Patokan iman di akhir zaman adalah Syam. Saya kalau melihat video anak yang berlari, rumah hancur berpindah-pindah, orang wafat di hadapan mereka tetap dengan kalimat yang ada bapak-bapak selalu mengatakan, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Ini sudah terjadi dengan Allah. Kita semua mensyahid harum kasturi hari ini di Gaza Palestina. Karena iman mereka telah menjalani semua sulit. Di blokade jalur Rafah dari Mesir dan berpuluh-puluh tahun tidak bisa masuk, kadang-kadang sumbangan orang itu macam kayak pemusnahan masalah. Satu tempat ada kemana-mana dibom. Allah yang jaga mereka. Allahumma ansurna ikhwanana muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ahlik al-kafara wal musyrikin. Allahumma tammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa min syarri su'il qada' wa syamatatil a'da' la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita mampu berbuat banyak, bahkan orang-orang dari sana, kita kasihan dengan mereka, justru mereka kasihan dengan kita. Kenapa? Mereka sudah masuk ke dalam surga Allah. Syahid di depan kita ini maksiat di setiap saat dan kita. Mereka kalau dengar bunyi pesawat, kalau kita lebih sama dari kita. Mereka takut anak-anak mereka ketika mendengar bunyi pesawat-pesawat. Kenapa? Karena sesaat lagi bisa dihukum berjatuhan seperti hujan-hujan turun menimpa mereka. Allah yang menguatkan iman Islam mereka, Allah menjaga mereka. Kita adalah orang-orang yang harusnya belajar dengan sumber keimanan dan dimiliki oleh saudara-saudara kita di sana.
Kalau lagi saya jadi muslim, jadi manusia, paham hati kita bagaimana melihat keadaan saudara-saudara. Jangan mudah mencela. Kalau kita ada tahu dia punya paham, kita ada insya Allah kita bisa